Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga antum dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz, kali ini Ustadz akan melanjutkan materi kita untuk kelas 7, materi TIK semester 2. Tempo hari kita sudah belajar mengenai hardware atau perangkat keras. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu materi software atau perangkat lunak. Sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz ingin memastikan bahwa antum sudah siap. Ya, siapkan diri antum dulu untuk menyaksikan materi ini, karena setelah materi ini nanti antum akan diminta untuk mengerjakan beberapa soal latihan. Oke, sudah siap Ustadz ya? Langsung saja kita mulai dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Ustadz, materi pertama kita yaitu pengertian software. Nah, yang sering kita jumpai ketika anak-anak Ustadz ditanya apa itu software, banyak yang mengatakan bahwa software adalah perangkat lunak. Kalau jawaban kalian seperti itu, rasanya kurang tepat ya, karena sebenarnya perangkat lunak itu adalah arti dari software. Kalau software itu adalah bahasa Inggrisnya, maka perangkat lunak itu adalah bahasa Indonesianya. Nah, apa itu pengertian software? Oke, software itu anak Ustadz adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa komputer. Nah, selanjutnya pengertian software sudah, sekarang kita masuk kepada fungsi software. Nah, sebenarnya fungsi software itu banyak, baik itu bagi mesin komputer dan juga pengguna komputer atau user. Di antaranya, yang pertama, fungsi software adalah untuk mengidentifikasi program. Jadi, setiap program-program yang ada di komputer atau di laptop kita, itu akan diidentifikasi oleh software. Misalkan, kita akan membuka Microsoft Word atau Microsoft Excel, maka dengan sendirinya software yang ada di laptop atau di komputer kita, itu akan mengidentifikasi program yang akan kita buka tersebut. Nah, kemudian yang kedua, software juga berfungsi untuk menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan komputer itu terkontrol. Nah, lebih kurang penjelasannya hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Dan juga yang nomor 3, ini adalah fungsinya untuk mengatur dan juga membuat pekerjaan kita lebih efisien. Nah, ini mau tidak mau, percaya tidak percaya, software yang kita install di laptop atau komputer itu sangat membantu untuk kita menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, selanjutnya, nah Ustadz, jenis-jenis software. Ustadz ingin menggarisbawahi, mungkin yang Ustadz jelaskan di video ini mungkin tidak sama dengan yang ada di buku catatan kalian, tetapi secara garis besar, anak Ustadz, software itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ada yang namanya software atau perangkat lunak sistem operasi, dan yang kedua, ada yang disebut juga dengan perangkat lunak aplikasi. Apa itu? Nah, ini yang pertama, software atau perangkat lunak sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa mesin yang hanya dikenal oleh komputer dan untuk pengelolaan program. Software ini bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara pengguna komputer atau user dengan perangkat keras komputer atau hardware. Nah, jadi anak Ustadz, setiap laptop atau komputer yang kalian miliki itu tidak akan pernah berfungsi ketika kalian belum menginstal sistem operasinya. Karena bisa dikatakan sistem operasi itu merupakan nyawanya dari komputer. Jadi kalau komputer itu hardware-nya sudah lengkap, semuanya sudah bagus, tetapi sistem operasinya tidak kalian install, maka dipastikan laptop atau komputer secanggih apapun itu tidak akan pernah berfungsi. Nah, apa itu contoh dari perangkat lunak sistem operasi? Yang pertama adalah Windows. Nah, yang sering kita install di laptop atau komputer kita, biasanya ada Windows 2007, ada Windows 2010, Windows 2013, 2016. Mungkin sesaat lagi akan kita tunggu segera rilis. Segera rilis? Windows 2020. Infonya, Windows 2020 ini akan rilis pada bulan Mei mendatang. Nah, kedua ada Linux dan juga ada Macintosh. Jadi silakan anak Ustadz pilih mungkin sukanya nanti apakah tetap di Windows atau mau beralih ke Linux atau menggunakan Macintosh. Jadi kembali ke selera masing-masing ya. Kemudian yang kedua ada software atau perangkat lunak aplikasi. Apa itu?
Perangkat lunak aplikasi ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah berbagai jenis dokumen dan disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan dikerjakan. Jadi anak-anak Ustadz, untuk software yang kedua ini, di laptop atau komputer kita itu tidak perlu diinstal semua jenis aplikasi. Jadi aplikasi yang kita install itu cukup dengan aplikasi yang kita butuhkan saja. Misalkan, yang pertama adalah Microsoft Office. Nah, jika kalian ingin membuat sebuah data di komputer atau di laptop, maka kalian cukup menginstal Microsoft Office karena di sana ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada OpenOffice, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan yang selanjutnya, ketika kalian hobi dengan menonton video atau memutar film dan juga mendengarkan musik, kalian juga bisa pilih salah satu program pemutar video atau juga program pemutar musik. Nah, untuk yang hobi mengolah gambar atau mengolah foto menggunakan Photoshop mungkin atau jenis program yang lainnya, maka kalian juga bisa memilih salah satu dari program pengolah gambar tersebut. Demikian juga dengan memilih antivirus, memilih game atau permainan apapun yang kalian inginkan, kemudian membuat email di internet, kemudian penggunaan medsos. Jadi semua itu merupakan contoh dari perangkat lunak aplikasi. Nah, satu lagi mungkin tambahan anak-anak Ustadz, di Microsoft Office itu biasanya ada juga yang dikenal dengan perangkat lunak pengolah kata dan perangkat lunak pengolah angka. Yang mana itu pengolah kata? Perangkat lunak pengolah kata itu adalah perangkat lunak pengolah kata itu adalah Microsoft Word, karena di sana biasanya kita bisa mengerjakan tugas berupa skripsi, makalah, kemudian tugas membuat surat, dan mengetik apapun yang hanya mungkin bisa kita kerjakan di Microsoft Word. Intinya akan lebih mudah ketika kita mengolah dokumen-dokumen tersebut di Microsoft Word. Makanya Microsoft Word itu dikenal dengan perangkat lunak pengolah kata. Nah, selanjutnya yang kedua ada perangkat lunak pengolah angka. Nah, perangkat lunak pengolah angka ini adalah Microsoft Excel. Karena di Microsoft Excel kita akan lebih banyak mengolah angka-angka. Jadi bukan cuma 1-2 angka, tetapi banyak angka yang bisa kita olah di Microsoft Excel. Di sana juga kita bisa membuat tabel dan juga melakukan perhitungan-perhitungan menggunakan rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Nah, itu makanya Microsoft Excel itu disebut dengan perangkat lunak pengolah angka. Mungkin itu anak Ustadz sedikit materi yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini akan banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Nah, pesan Ustadz setelah kalian menonton video ini, kerjakan soal-soal latihan yang ada yang sudah Ustadz siapkan dengan sendiri-sendiri saja ya. Tidak usah kerjasama atau nanya dengan temennya atau mungkin video call kerja rame-rame atau kerja bareng, nggak perlu ya. Ustadz yakin dengan kemampuan yang kalian miliki, asalkan kalian sudah melihat video ini, Ustadz yakin antum bisa mengerjakan soal tersebut dengan baik. Dan harapan Ustadz, semoga antum dan keluarga tetap dalam lindungan Allah dan selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa, semoga virus